Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Afifah Barkatul Atkia dari PAUD 7A dan perwakilan kelompok 6 akan sedikit mengulas tentang rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Menurut Sugiono, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Adapun penelitian atau rumusan masalah dalam sebuah proposal penelitian maksudnya adalah hal paling mendasar. Rumusan masalah akan menjadi penentu apa bahasan yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam rumusan masalah kemudian akan dijawab dalam proses penelitian dan tertuang secara sistematis dalam laporan penelitian. Semua bahasan dalam laporan penelitian termasuk juga semua bahasan mengenai kerangka teori dan metodologi yang digunakan. Semuanya mengacu pada perumusan masalah. Oleh karena itu, ia menjadi titik sentral. Disinilah fokus utama yang akan menentukan arah penelitian tersebut. Itu menurut Yan Rizal. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami. Baik, bismillah. Adapun rumusan masalah dari judul skripsi yang telah saya ajukan, yaitu efektivitas peran guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran di RA Al-Wafa. Rumusan masalahnya yang pertama, apa itu guru pendamping? Yang kedua, bagaimana peran guru pendamping? Yang ketiga, bagaimana proses pembelajaran di RA yang ideal? Yang keempat, bagaimana efektivitas peran guru pendamping dalam membantu proses pembelajaran di RA Al-Wafa. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Halo, saya Arum Sintiani dari PAUD 7A, NIM 11721000011. Insya Allah akan sedikit mengemukakan tentang rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah dapat dikemukakan dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk pernyataan penelitian. Namun pada umumnya rumusan dalam bentuk pertanyaan lebih banyak digunakan karena lebih jelas apa yang akan dijawab melalui penelitian yang bersangkutan. Nah, dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan studi korelasi dan studi pengaruh, biasanya penelitian diajukan dalam pola sederhana, misalkan sebagai berikut. Bagaimana realitas variabel X, atau bagaimana realitas variabel Y, atau bagaimana hubungan atau korelasi atau pengaruh antara variabel X dan atau terhadap variabel Y. Nah, di dalam tahap perumusan masalah penelitian, peneliti juga harus menjelaskan beberapa istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian atau rumusan masalah penelitian. Penjelasan tersebut yang diistilahkan dengan definisi operasional atau definisi kerja akan sangat membantu penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu, saya mengambil judul Insya Allah persepsi guru terhadap penggunaan metode pembelajaran daring atau online untuk anak usia dini. Rumusan masalah penelitian yang saya ajukan yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode daring untuk anak usia dini. Yang kedua, bagaimana persepsi guru terhadap penggunaan metode pembelajaran daring untuk anak usia dini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan penelitian saya. Adapun judul penelitiannya adalah meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini melalui kegiatan origami pada anak kelompok B di Raudatul Atfal versi 98. Adapun rumusan penelitiannya berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut. Apakah kegiatan origami dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak usia dini pada kelompok B di Raudatul Atfal versi 98. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah penelitian saya. Adapun judul penelitiannya yaitu meningkatkan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini melalui metode bercerita kisah Nabi dan Rasul di Kober Nur Hasni. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan anak usia dini. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metode bercerita. Dan yang terakhir yaitu bagaimana meningkatkan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini melalui metode bercerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kamila Restifika, NIM 1172100032, yang berjudul Upaya Meningkatkan Motorik Halus Melalui Kegiatan Mewarnai di TK atau RA. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah upaya meningkatkan motorik halus melalui kegiatan mewarnai di TK atau RA? Yang kedua, bagaimanakah upaya meningkatkan motorik halus melalui kegiatan mewarnai di TK atau RA? Yang ketiga, bagaimanakah hasil upaya meningkatkan motorik halus siswa melalui kegiatan mewarnai di TK atau RA? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Hairul Ummah, NIM 35 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 7A. Di sini saya akan memaparkan beberapa rumusan masalah dari masalah yang akan saya teliti dengan judul Implementasi Pembelajaran Membaca Melalui Metode Bacalah yang bertempat di TK Riyadus Shalihin, Garut, Jawa Barat. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah tepat mengajar dengan metode bacalah? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan metode bacalah pada anak usia dini? Dan yang ketiga, bagaimana hasil dari penerapan metode bacalah di taman kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Halo, saya Lutfi Nuraini Fadilah, NIM 41 dari PIAU 7A. Di sini saya akan mengungkapkan beberapa rumusan masalah penelitian saya mengenai judul yang saya ajukan, yaitu meningkatkan kreativitas anak usia 4-5 tahun melalui fun learning dengan media daun kering di Dusun Cinangka. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian anak usia dini, kemudian apa pengertian kreativitas untuk anak usia dini, kemudian yang ketiga apa pengertian fun learning, dan yang keempat bagaimana meningkatkan kreativitas anak dengan fun learning, kemudian yang terakhir yang kelima yaitu media apa yang dapat meningkatkan kreativitas anak melalui fun learning. Cukup sekian, terima kasih.